Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwana man ahsanu minna amalan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah tabaraka wa taala pertemukan kita di acara kesayangan kita tentunya yang nggak bisa kita lewatkan ya, yaitu acara atau program kajian syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang kita ambil dari syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan para penonton dan seluruh yang menggemari ataupun yang mengikuti dan terus memantaulah program demi program yang disajikan di Salam TV, sahabat keluarga muslim, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita telah tiba pada pembahasan yang berikutnya. Namun sebelumnya, sebagaimana kebiasaan baik kita, tentu kita akan mengevaluasi dan memurajaahi dan mengulangi apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sebenarnya beberapa episode menegaskan tentang pentingnya kita taslim, yaitu tunduk dan patuh, dan kita menyerah terhadap semua ketentuan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, dan begitu juga dengan ketetapan dan ketentuan yang telah datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu moto besarnya itu sami'na wa ata'na, dan itu bukan sekedar moto aja gitu kan, omong-omong aja gitu. Tidak ada pelaksanaannya, tidak ada pengaplikasiannya. Ini tentu tidak begitu seorang muslim. Seorang muslim itu senantiasa dan selama-lamanya mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ada ilmu diamalin, ada ilmu diamalkan. Gitu. Ilmu dulu baru beramal ya. Jangan beramal dulu baru cari ilmu, enggak begitu. Maka kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia membuat satu bab dalam kitab sahihnya, babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita beramal dan sebelum kita sebelum berucap dan beramal. Artinya kita ini dalam peribadatan ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh pandai-pandian kita gitu. Sekarang kan kaum muslimin nggak mau diajari gitu. Ayo kita taat ajas dalam Islam ini bagaimana? Jangan beramal kecuali ada dalil. Enggak. Ini kan dari dulu kayak gini Pak Ustadz. Dia dicek, coba betul nggak kayak gitu Nabi lakukan gitu loh. Jadi jangan hanya kita percaya pada, mohon maaf ya, ustadz-ustadz kita ataupun guru-guru kita. Kita tidak menyalahkan mereka. Memang itulah yang mereka dapat gitu. Itu yang mereka dapat. Sebatas itu pengetahuan mereka. Ternyata nggak begitu gitu kan. Ini. Jadi dari manalah ustadz yang baru-baru dari masyarakat ini. Saya nggak tahu dari mana itu dibuat-buat orang gitu. Jadi agama ini bukan perasaan kita. Bukan karena ini kayaknya bagus. Nggak begitu. Agama ini dalil yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi kita selalu pegangan kita Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah gitu. Orang kalau di masyarakat ya, apalagi kita katakanlah advokat, dunia pengacara, dunia hakim, dunia jaksa, itu sikit-sikit kan mendalilkan, gitu kan, mendalilkan KUHP, ya undang-undang KUHP misalkan, ya, undang-undang baik ada di kita katakan KUHP ya, kitab hukum pidana ataupun undang-undang tipikor misalkan, atau undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian gitu kan. Itu semuanya berlandaskan hukum gitu. Nah, semangat itu hendaklah kita bawa dalam beragama gitu loh. Itu udah bagus di Indonesia ini, Masya Allah kan. Seorang polisi tidak boleh menetapkan seorang itu tersangka kecuali sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat. Kan gitu. Alat bukti itu apa aja? Diterangkan dalam KUHP ya. Bisa saja bentuknya adalah saksi, bisa jadi surat atau dokumen atau CCTV, itu juga bisa, gitu kan. Nah, maksud saya semangat itu hendaklah kita bawa ke dalam beragama kita ini. Anda melakukan ini pernah nggak dilakukan oleh Nabi SAW? Pernah nggak dilakukan oleh para sahabat? Itu aja. Kalau nggak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak para sahabat, itu udah indikasi besar. Itu jangan-jangan adalah dalam praktek agama ya, praktek agama, bukan kita praktek yang duniawi. Kalau duniawi sekarang tentu beda-beda ya, lebih itu
nggak jadi sorotan ya. Yang menjadi sorotan itu adalah perkara agama. Yang notabene semakin kita kembali kepada pangkalnya itu yang sebenarnya. Jadi back to basic gitu, kembali kita ke pangkal. Makanya ada istilah kalau perkara teknologi ambil ujungnya, kalau agama ambil pangkalnya gitu. Jadi kalau ada teknologi, ambil aja ujungnya. Anda nggak bisa misalkan ada gadget ya, gadget yang sekarang ini kan sudah smartphone ya, sudah tingkat tinggi lah, semua udah bisa melalui handphone kan, melalui HP ya istilah kita ini. Ya, transaksi perbankan bisa dari situ, ya surat menyurat bisa dari situ. Mungkin orang sudah kantor pos sudah mulai ketinggalan ya, email segala macam apa namanya fax mili itu sudah. Sekarang karena dengan gadget ini semua video call bisa, telepon biasa bisa, WhatsApp bisa ya, Facebook bisa, apalagi coba sosial media yang semua kita miliki ini kan. Artinya ini kemudahan-kemudahan yang begitu sangat banyak ini ikhwati fillah a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an ya. Kiranya ini kecanggihan-kecanggihan yang begitu sangat luar biasa ini hendaklah ini menjadi sarana sebenarnya bagi kita bagaimana kita ini bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kembali ke masalah tadi bahwa perkara-perkara yang seperti ini kan perkara duniawi yang memang enggak menjadi sorotan kan. Yang menjadi sorotan itu perkara agama. Tapi semangatnya yang saya maksudkan di situ, kita kan tadi diperintahkan untuk tunduk sikit-sikit dalil. Memang begitu. Maka kita dalam perkara secara umum lah masyarakat kita kan begitu. Kalau kita lihatlah di YouTube tentang orang di persidangan itu selalu mendalilkan, ada dalilnya. Biasanya orang-orang yang paham lah ya tentang hukum. Saya ingin mengambil semangatnya, bukan kita bicara itu gitu kan. Saya ingin semangatnya. Semangatnya apa? Contoh. Kena pasal 16 ya, pasal 156A junto, ada juntonya lagi. Pakai junto lagi gitu kan. Maksud saya semangat itu kita bawa dalam beragama kita. Dalilnya dari Al-Quran, ayat sekian atau surat sekian, tafsirnya ini, hak sunnahnya dalilnya ini, perkataan ulama yang mengatakan membela ini, wah itu baru. Keren, ya, luar biasa itu. Ustadz kami juga punya dalil loh bidah ini. Ya dalil Anda apa? Coba diuji dalilnya. Diuji dalilnya gitu. Dalilnya sahih apa tidak? Valid tidak ada dalilnya itu. Maka kalau kita dalam dunia penelitian kan ada uji data namanya. Validitas data. Jadi validitasnya itu diuji gitu. Jadi bukan asal ya omong-omong lah. Secara singkatnya demikian. Maksud saya bahwa semangat kita yang kemarin yang kita bahas beberapa episode itu, kita disuruh untuk tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu intinya sebenarnya. Ya, inti keywordnya ya, kata kuncinya di situ gitu. Jauh pun kita banyak cerita sebenarnya itu, tapi kan kita ingin menguraikannya secara detail agar ini semakin dipahami dengan baik. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Sekarang kita akan memasuki tema yang baru ya, tema yang baru memang kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barram ini bahwa Syekh Abu Ja'far, Al-Imam Abu Ja'far At-Tuhawi, beliau terkadang memang membawakan judul itu tidak terlalu runut ya. Artinya beliau terkadang sedikit agak zigzag gitu. Tapi pembahasannya ya nggak ada masalah. Ini semuanya terkait dengan akidah gitu kan. Tetapi beliau memang ada satu sisi, beliau ini terkadang itu tidak runut pembawaan seharusnya ini dulu gitu. Kadang dia bisa balik lagi ke awal lagi, maksudnya pembahasan yang sama seharusnya diselesaikan dulu semuanya waktu itu, tapi beliau menyicilnya gitu. Ini nggak ada masalah, ini saya kira metode beliau saja ya dalam perkara ini. Yang jelas kita pahami semua apa yang beliau sampaikan dengan baik sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ikhwati fillah. A'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Baik. Tema besar kita pada pertemuan kita ini, mudah-mudahan satu pertemuan kita bisa selesaikan dengan baik. Kita memohon pertolongan dan taufiq dari Allah tabaraka wa ta'ala. Judulnya qala al-muallif rahimahullah, madhhabu ahli sunnati fi itsbatis sifati wasatun bainal mu'attilati wal musyabbihati. Madhab ahli sunnah tentang penetapan sifat bagi Allah itu tengah-tengah. Itu berada di tengah di antara kelompok mu'attilah dan kelompok musyabbihah. Ya, mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami dan seluruh kita bisa mengerti tentang judul ini. Apa judulnya? Madhab Ahlus Sunnah
tentang penetapan sifat bagi Allah SWT itu berada di tengah di antara kelompok Mu'attilah dan Musyabbihah. Mu'attilah pengingkar sifat, Musyabbihah itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kita akan uraikan ya, bagaimana penjelasannya ini akan kita lihat penjelasan Syekh Abu Ja'far Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wa qawlu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa man lam yatawaqqa an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib at-tanziha. Kata beliau, barang siapa yang tidak menjauhkan penapian dan pentashbihan, maka dia akan tergelincir dan belum dia mengenai dan dia belum benar dalam mensucikan Allah. Ini harus dipahami. Barang siapa yang tidak menjauhi apa? Menjauhi an-nafya, penapian bagi Allah. Penapian dia tidak menjauhi penapian sifat. Ya. Artinya seharusnya kan kita tidak boleh menafikan sifat bagi Allah, tapi dia justru menafikan. Itu dia. Barang siapa yang tidak menjauhi penapian dan tasbih penyerupaan, maka dia zalla, maka dia tergelincir, walam yusib at-tanziha, dan dia belum benar dalam mensucikan Allah Azza wa Jalla. Jadi semangat kita mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari kemiripan, dari samanya dengan makhluk-makhluknya, itu jangan sampai kita menghilangkan sifat-sifatnya. Gitu. Karena kan orang ini semangatnya ini, supaya Allah nggak sama dengan makhluknya, ayo kita hilangkan sifatnya. Karena kita katakan nanti Allah penyayang, manusia juga penyayang loh. Berarti sama, nggak usah lah. Gitu-gitu. Ini keliruan. Bagaimana Ahlus Sunnah mendudukkannya? Selengkapnya kita akan dengarkan ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Baik. An-nasu fi babil asma'i wa sifati thalathu tawaif. Manusia di dalam bab asma dan sifat bagi Allah itu ada bab dan asma dan sifat bagi Allah, maksudnya itu salah satu tawaib, ada 3 kelompok besar. Ada 3 kelompok besar. Ya. Jadi manusia dalam asma dan sifat ada 3 kelompok besar. Apakah kita masuk kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Nanti kita lihat. Mari sama-sama kita timbangi dengan baik ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Baik. At-taifatul ula, kelompok yang pertama, al-mu'attilah, nufatul asma'i was sifat. Al-jahmiyatu wa ra'suhum al-Jahm ibnu Safwan wa man tabi'ahu wal mu'tazilatu wa man wafaqahum. Yang pertama kelompok at-taifatul ula, kelompok yang pertama al-mu'attilah, mereka yang pengingkar sifat. Apa itu? Nufatul asma' was sifat. Mereka yang menafikan dan menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Siapa dia? Al-Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Wa ra'suhum, dan pimpinan Jahmiyah itu Al-Jahm ibnu Safwan. Al-Jahm ibnu Safwan. Ya. Al-Jahm ibnu Safwan itu adalah kepalanya, ketuanya daripada Jahmiyah. Namanya, makanya kan Jahmiyah itu disandarkan kepada namanya. Namanya Al-Jahm ibnu Safwan. Ya. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang mengikutinya. Wal mu'tazilah wa man wafaqahum, dan siapa-siapa yang mengikuti mereka. Jadi 2 kelompok besar ini dan orang-orang yang senada dengan mereka, ya. Inilah dia yang disebut dengan kelompok pertama, para pengingkar sifat. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka pengingkar sifat sejati, namanya mu'attil kulli. Mereka pengingkar sifat, nama dan sifat Allah secara totalitas. Adapun nanti Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, mereka nanti mu'attil juz'i. Sebagian mereka ingkari, sebagian lagi mereka tetapkan. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat dulu. Kita nanti lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an.
Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan nggak ada nama bagi Allah. Nggak ada nama bagi Allah. Ar-Rahman nggak ada, Ar-Rahim nggak ada, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, nggak ada itu. Nah, itu dia ya. Itu kelompok pertama. Namanya pengingkar sifat. Oke? Pengingkar nama dan sifat. Kalau mereka apa namanya ini? Apakah Allah punya sifat Rahman? Nggak ada. Ya. Namanya Rahman iya, tapi itu nggak ada ini. Sifatnya nggak ada. Nah, mujarradul asma gitu ya. Wa ta'ifatu tsaniyatu al-musyabbiha alladziina yushabbihuna Allah bi khalqihi. Ini yang kedua lebih gawat lagi, ya. Mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya, ini kalau tadi mereka ini terlalu takut supaya Allah nggak sama dengan makhluknya, ya udah kita ingkari aja sekalian udah. Kalau ini enggak, mereka katakan Allah tuh sama seperti makhluknya, mirip lah. Gitu ya. Fahuma ta'ifatani mutaqabilatani ala tarafai naqidin. Maka kedua kelompok itu saling bertentangan ala tarfi naqidin, yang saling kontradiksi dan saling berlawanan. Satu mengingkari, satu lagi berlebihan dalam menetapkan, sehingga mereka sama, sehingga mereka mengatakan Allah sama, sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Itu dia ya. Baik. Fal mu'attilah yazumuna annahum binafihim lisifati yaqsiduna tanzihallahi an musyabahatil makhluqat. Jadi para mu'attilah, para pengingkar sifat, mereka menduga bahwasanya mereka dengan penafian mereka, dengan mereka menolak dan menidakkan sifat bagi Allah, mereka bermaksud untuk mensucikan Allah dari kemiripan dengan makhluk. Jadi mereka punya tujuan baik aja nggak cukup, kecuali didasari dengan cara yang baik pula dan dengan tujuan yang baik. Tujuan baik benar. Tujuan mereka supaya Allah nggak sama dia dengan makhluk-makhluknya. Supaya nggak serupa. Itu ya. Jadi mereka nafikan sifat. Kalau ditetapkan Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Izzah, Allah punya sifat ini, nanti sama dengan makhluk dia. Sifat basar, sifat sama, mendengar, melihat, nanti sama kayak manusia. Manusia bisa juga mendengar, bisa melihat loh. Hati-hati. Gitu kira-kira ya. Jadi mereka bermaksud dari penafian itu dalam rangka mensucikan Allah gitu, agar gak sama dengan makhluknya. Falharul batila bisuratin minal haqq. Mereka menampakkan kebatilan tapi dengan bentuk kebenaran gitu. Seolah-olah mereka ini membela Allah, padahal tidak. Kenapa? Karena mereka pada akhirnya menghilangkan semua sifat Allah jadinya kan. Seolah-olah mereka ingin membela, ya maksud mereka supaya Allah ini gak sama dengan makhluk-makhluk. Jadi oleh gitu kan. Padahal mereka menetapkan justru kebatilan. Fa'afratu bitanzih, mereka berlebihan sekali dalam mensucikan Allah, sehingga nama-namanya pun dihilangkan gitu. Ya. Contoh, ada orang yang pergi ke tukang pangkas gitu kan. Tukang pangkas. Oke. Jadi kata tukang pangkas ini, udahlah rambutnya kita hilangkan aja semua, biar jangan payah-payah. Gitu. Padahal orang yang punya kepala itu nggak begitu maksudnya, bukan menghilangkan, hanya dirapikan, hanya ditertibkan gitu kan. Jadi orang ini supaya nggak payah-payah, itu nggak benar kan. Nggak benar seperti itu ya. Jadi mereka menampakkan kebatilan dengan bentuk kebenaran. Mereka berlebihan dalam mensucikan Allah. Watajawazu al-hadda al-hududa hatta waqa'u fil ilhadi wad-dhalalil ba'id. Dan mereka berlebihan dalam batasan-batasannya sehingga mereka terjatuh dan tergelincir dalam penyimpangan dan kesesatan yang amat jauh. Berbahaya. Maka saya katakan tadi, modal semangat ini tak bisa. Modal semangat dalam kita beragama ini harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu dari mana Pak Ustaz? Yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi. Harus diikat itu. Ala fahmi salafil ummah. Demikian ikhwati billah. A'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Selesai itu. Wal musyabbihatu asbatu lillahi sifat. Sementara musyabbiha, kalau tadi mu'attilah kan mereka ini berlebihan dalam mensucikan Allah, sehingga nama-nama Allah dihilangin semua. Sementara musyabbiha asbatu lillahi sifat. Mereka menetapkan bagi Allah ya sifat, lakinnahum syabbahuhu bi khalqihi. Tapi mereka menyamakan sifat itu dengan sifat makhluk. Jadi mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa yaqulu qailuhum, maka berkata ya di antara mereka, lahu sam'un kasam'ina. Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita. Wa basarun kabasarina. Allah memiliki penglihatan seperti penglihatan kita.
Gitu. Fa'afratu fil isbat, mereka berlebihan dalam menetapkan asma dan sifat hatta syabahullah bi khalqihi, sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Enggak benar juga. Wakil ta'ifataini za'ighatani anis siratil mustaqim. Kedua kelompok itu tergelincir dari jalan yang benar. Gitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berdiri di tengah di antara dua kelompok besar, kelompok Mu'attilah dan kelompok Musyabbihah. Mu'attilah para pengingkar sifat, Musyabbihah orang yang mereka ini menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi nggak benar. Jadi bagaimana yang benar Ustaz? Yang benar itu di tengah-tengah, ambil dari Mu'attilah, ambil dari Musyabbihah. Bagaimana cara, apa yang mau diambil? Diambil dari Mu'attilah, kan mereka mengingkari sifat Allah. Apa yang kita ingkari? Yang kita ingkari itu adalah sifat-sifat yang memang tidak benar. Sifat-sifat yang memang yang sama dengan makhluk. Itu tentu kita benarkan. Contoh, sifat lemah itu nggak ada bagi Allah, yaitu kita ingkari. Ya, sifat lemah nggak ada. Allah tidur misalkan, sifat tidur nggak ada bagi Allah. Allah ngantuk nggak ada, itu kita ingkari. Musyabbihah kita katakan, yang kita ambil dari musyabbihah apa? Penetapan sifatnya. Sifatnya kita tetapkan, tapi kita katakan sifat Allah ada, tapi nggak sama dengan sifat makhluknya. Itu kan kita ambil dari sini, ambil dari sini. Demikian ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Taib. Wa taibatu salisatu. Ini yang di tengah-tengah tadi. Kelompok yang ketiga. Jadi kelompok pertama itu Mu'attilah, kelompok yang kedua Musyabbihah. Kelompok yang ketiga wa taibatu salisatu ahlus sirati al-mustaqimi, yaitu orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim. Siapa mereka itu? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang orisinal ya. Yang orisinal. Karena Ahlussunnah wal Jamaah semua orang ngaku lah dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Untuk mencirikan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu mereka yang mengikuti manhajnya para sahabat. Maka mereka selalu dalam dalam manuver mereka gitu ya. Selalu saja mengatakan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan muamalah. Itu dia. Itu dia salah ciri terbesarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Selalu mengembalikan pemahaman tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak dan muamalah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Karena pemahaman para sahabatlah yang telah direkomendasikan, yang telah dikunci sebagai pemahaman yang benar, barometer kebenaran untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Demikian ikhwati fillah. A'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu? Alladzina amanu bikulli ma akhbarallahu bihi an nafsih. Yaitu mereka-mereka yang beriman dengan semua yang Allah beritakan tentang dirinya. Wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diberitakan oleh Rasul yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum yasifun Allah taala bima wasafa bi nafsah. Maka mereka Ahlussunnah mensifati Allah dengan sifat yang Allah telah sifati dirinya dengannya. Jadi mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah sendiri sifatkan dirinya dengan sifat itu. Awasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin. Atau mereka mensifati Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa empat. Mereka nggak akan pernah empat hal. Mereka menjauhi empat pantangan dalam asma dan sifat. Tanpa tahrif, tanpa mereka merubah. Wala ta'til, tanpa mengingkari. Wala takyib, tanpa mereka bagaimanakan. Wala tamsil, tanpa mereka misalkan. Ini dia. Atau mereka serupakan. Ini empat hal yang nggak boleh dalam asma dan sifat. Sifat itu nggak boleh dipalingkan, oke? Nggak boleh disimpangkan, satu. Sifat itu nggak boleh diingkari, dua. Sifat itu nggak boleh dibagaimanakan, kaifiyahnya. Yang keempat adalah nggak boleh dia dimisalkan dengan makhluk-makhluknya atau disamakan dengan makhluk-makhluknya. Famadhabuhum bari'un ani tahrifi wa ta'til wa taqifi wa tamthil. Maka madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu berlepas diri daripada penyimpangan, dari pengingkaran, dari pembagaimanaan dan tamsil, yaitu penyerupaan. Walihada qala Nu'aim ibnu Hammad. Qala Nu'aim ibnu Hammad rahimahullahu taala. Dalika al-athar al-jalil, yaitu sebuah riwayat yang sangat mulia dari beliau. Apa kata beliau? Man syabbahallaha bi khalqihi kafara. Barang siapa yang
menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu kafara. Barang siapa yang mengingkari sesuatu yang Allah sifatkan dirinya dengan itu maka dia kufur. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsah wala rasuluhu tashbihun, dan tidak ada pada perkara yang Allah sifati dirinya ya dengan sifat itu atau rasulnya ada serupa dengan makhluk-makhluknya. Ini nanti bisa dicek ya ini perkataan beliau ini ya di di kitab yang telah disampaikan, dikatakan di halaman, kalau di sini disampaikan di halaman 110. Kita kembali dulu ya ke 110, katanya di kitab mana itu, kita lihat di kitab di kitab beliau yaitu Nu'aim ibnu Hammad al-Khuzai. Yani dalam kitab beliau disebut ya, di dalam kitab beliau itu Sahibut Tasanib kana salaban fi sunnati syadidan ala Jahmiyah ya, dalam kitab yang dikarang oleh al-Imam siapa tadi? Nu'aim ibnu Hammad al-Khuzai ya, al-Imam al-Amas Sahibut Tasanib kana salaban fi sunnah syadidan ala Jahmiyah. Rawa an Ibnu Mubarak wal Fudail ibnu Uyainah wa ghairihim. Rawa Yahya qala al-Khatib awwalu man ja'a al-Musnad wa sannafahu Nu'aim tuwfiya sanah Sirr A'lam Nubala. Artinya bahwa beliau ini punya banyak karangan, yaitu Nu'aim ibnu Hammad ini rahimahullahu taala. Beliau sangat keras ya kepada Jahmiyah, sehingga beliau mengeluarkan satu statement yang sangat luar biasa ya, yaitu apa? Man syabbaha Allah bi khalqihi kafara wa man jahada ma wasafa bi nafsihi kafara wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Ya, beliau katakan bahwa barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kufur. Barang siapa yang mengingkari sesuatu yang Allah telah sifati dirinya maka dia kufur, dan tidak ada pada perkara yang Allah sifati dirinya dan tidak pula rasulnya itu ada penyerupaan. Falaysa fi isbati sifati min tashbihi bi syai'in, maka tidak ada penetapan sifat itu serupa dengan sesuatu. Jadi bukan berarti kalau kita tetapkan sifat bagi Allah nanti sama dengan makhluk, enggak pernah sama. Namanya sama Ustaz. Kalau nama enggak ada masalah sama, tapi hakikat berbeda. Ya sama, bisa aja sama. Gitu kan? Namanya misalkan Sami'. Ini orang ini Sami' juga, dia bisa mendengar misalkan. Tapi kan hakikatnya berbeda, sangat jauh berbeda. Bal isbatu sifat huwa tauhid. Bahkan menetapkan sifat itulah tauhid namanya. Jadi jangan kita berlagak hebat gitu kan. Dengan kita mengingkari sifat, oh kita yang paling bertauhid. Justru Anda kalau mengingkari sifat, Anda tidak bertauhid. Orang yang bertauhid itu menetapkan apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya atau telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW tanpa kita palingkan, tanpa kita rubah, tanpa kita ingkari, tanpa kita bagaimanakan, dan tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Itu dia. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang mengingkari itu justru orang yang bertauhid. Enggak, justru Anda tidak bertauhid justru. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, dalam perkataannya, wa man lam yatawaqqa ayatanibu wa yahdar an-nafya. Barang siapa yang tidak menjauhkan ya dan berhati-hati terhadap penafian nafi asma dan sifat, barang siapa yang tidak menjauhkan penafian nama dan sifat, wa huwa ta'til, itu adalah pengingkaran. Wa tashbih malam istanib wa yahdar hadaini madhhabaini al-batilaini zalla. Dan barang siapa yang tidak menjauhi ya dan tidak berhati-hati terhadap penafian sifat dan penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, dia tidak jauhi itu, maka dia telah terjatuh kepada kebatilan. Selengkapnya nanti kita lanjutkan selang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi barang siapa yang tidak menjauhkan yang namanya penafian, dia tidak menjauhkan penafian
Artinya dia tidak menjauhkan penapian itu, dia tidak dia tidak berarti dia menafikan asma karena dia tidak menjauhkan. Seharusnya dia menjauhi, bahwa dia menetapkan sifat bagi Allah, kan begitu, bukan menafikan. Tetapi juga dia harus menjauhi tasbih. Satu sisi dia harus menetapkan sifat bagi Allah, tapi satu sisi lain dia tidak boleh mentasbih sifat itu. Itu dia, itu yang benar. Malam yastanim wa yahdar hadaini madhhabaini al-batilaini, maka barang siapa yang tidak menjauhi dan tidak berhati-hati terhadap dua madhab ini, yaitu Mu'attilah dan Musyabbihah, maka bagaimana? Zalla, maka dia telah tergelincir. Zallat qadamuhu anis sirati al-mustaqim. Zallat qadamuhu anis sirati al-mustaqim. Maka tergelincirlah kakinya dari jalan yang lurus. Tergelincir kakinya dari jalan yang lurus kalau dia tidak menjauhi pengingkaran dan tidak menjauhi daripada penyerupaan. Jadi bagaimana yang benar, Ustaz? Yang benar itu Anda tetapkan sifat bagi Allah karena Allah telah tetapkan untuk dirinya atau telah tetapkan oleh Rasul dalam sunnahnya, tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Sesederhana itu, segampang itu, semudah itu, secepat itu. Tapi kan orang nggak mau. Nggak paten Pak Ustaz. Gitu-gitu. Orang sesat ini memang begitu. Subhanallah. Segampang itu, akhi. Fitrah Anda harus jujur, Anda beragama. Ngapailah Anda. Maka kan orang kadang-kadang, belajar tauhid jadi orang gila. Gilalah kalau begitu sistem Anda. Tapi kalau Anda mengikuti manhaj salaf, enak kita belajar ini. Enak. Apa masalahnya gitu? Agama ini kan bukan Anda duluan yang merasakannya dan yang mengetahuinya kan bukan kita. Kita ini pun lahir tahun berapanya. Siapa duluan? Para sahabat udah duluan dan guru mereka Nabi, ustadz mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada mereka yang kayak kita ini yang hari ini ngelawan sana, ngelawan sini gitu kan. Bangkang sana, bangkang sini gitu. Ya. Itu yang kita ikuti, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walam yusib at-tanzih. Jadi barang siapa yang tidak menjauhi penapian dan tidak menjauhi tasbih, maka dia akan tergelincir dari jalan yang benar. Walam yusib at-tanzih. Dan tidak dia benar dalam mensucikan Allah SWT. Fal mu'attilah, ini diuraikan lebih lanjut lagi. Fal mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah, za'amu annahum yunazihun Allah. Mereka menduga bahwa mereka mensucikan Allah. Wa man nazzahullaha, padahal mereka tidak mensucikan Allah loh. Bal tangkusuhu ta'ala a'dhamu tanaqqusin. Bahkan bal tanaqqusuhu ta'ala a'dhamu tanaqqusin. Bahkan mereka mengurangi. Mereka mengurangi Allah Azza wa Jalla, mengurangi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebesar-besarnya pengurangan. Apa itu? Ya mereka mengatakan enggak ada sifat bagi Allah, kan itu betul-betul totalitas mengurangi kesempurnaan dan keagungan Allah SWT. Mereka mengatakan nggak ada sifat. Jadi bukan mereka mensucikan, mengurangi justru kesempurnaan Allah SWT. Wal musyabbiha alladzina qalu, orang-orang musyabbiha mereka mengatakan innallaha lahu sam'un ka sam'ina haula'i wa in kana madhhabun batilan fa innahum khairu minal mu'attilatin nufat. Orang musyabbiha mengatakan sesungguhnya bagi Allah itu ada pendengaran seperti pendengaran kita. Mereka itu meskipun madhab mereka batil juga, tapi mereka itu lebih baik daripada mu'attilatin nufat. Itu lebih baik daripada mereka yang mengingkari dan menafikan sifat. Artinya yang menetapkan ini lebih bagus meskipun mereka menetapkan lalu mereka samakan dengan makhluk, itu juga keliru gitu. Tapi dari sisi penetapan sudah benar. Salahnya kenapa? Tetapkan dan jangan ingkari persamaan. Seharusnya begitu kan? Mereka tetapkan sifat bagi Allah lalu dinafikan tentang tasbihnya. Betul ada sifat bagi Allah, tapi sifat Allah ini nggak sama dengan sifat makhluknya. Justru begitu. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Nggak berhenti nggak mereka berhenti dan penetapan. Mereka berlanjut dalam penyerupaan. Itu yang keliru. Ahlussunnah berhenti dalam penetapan dan menolak penyamaan. Mereka enggak. Mereka menetapkan lalu mereka samakan dengan makhluk. Itu yang keliru. Yang benar itu kita menetapkan dan mengingkari persamaan dengan makhluknya. Baik. Walihada qala ba'du ahli ilmi, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan innal mu'attila ya'budu adaman. Orang-orang mu'attil itu, orang-orang yang mengingkari sifat Allah itu, mereka menyembah sesuatu yang enggak ada. Mereka menyembah sesuatu yang enggak ada. Wal musyabbiha ya'buduna sonaman. Sementara
orang-orang musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka menyembah yaitu sonaman, patung. Ini bisa dilihat dalam Majmu'ul Fatawa karya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa lah Ustaz orang mengingkari sifat Allah itu menyembah patung? Menyembah sesuatu yang enggak ada. Iya. Anda mengatakan Allah punya sifat? Enggak. Punya nama? Enggak. Zat Allah enggak ada enggak? Enggak ada. Jadinya kayak gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita katakan zat Allah ada, berarti manusia ada enggak zatnya? Ada. Berarti sama dong, kan begitu jadinya. Sehingga mereka ingkari semua. Sehingga zat-zat Allah pun mereka ingkari. Akhirnya apa? Mereka menyembah sesuatu yang enggak ada. Orang enggak ada lagi tuh semuanya. Zatnya enggak ada, sifatnya enggak ada, namanya udah selesai. Itu. Begitu jadinya kan. Itulah bahayanya tentang Mu'attilah ini. Jadi mereka ya'buduna adaman, mereka menyembah sesuatu yang enggak ada. Sementara musyabbih ya'buduna sonaman, mereka menyembah patung. Kenapa? Karena mereka tasbih, menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Bukankah patung disembah oleh manusia hari ini? Maka orang menyembah Allah itu sama seperti menyembah patung jadinya gitu kan. Kenapa? Karena patung itu kan mereka samakan ya Allah SWT dengan makhluk-makhluknya. Ini kekeliruan. Ini kekeliruan ikhwati fillah. Li'anna nafyal asma' wa sifat yastazim nafyad dzat. Kenapa kalau Mu'attilah itu tadi menyembah sesuatu yang enggak ada? Karena mereka menafikan asma' dan sifat itu mengharuskan penafian zat. Ketika mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak punya nama dan tidak punya sifat, itu berkonsekuensi Allah enggak punya zat. Karena hakikatnya tidak ada sesuatu itu pun kecuali ada zat, kecuali ada nama dan sifatnya kan. Sebutlah ke saya satu benda di atas permukaan bumi ini yang tidak ada nama dan sifatnya. Nggak mungkin. Pasti benda itu ada namanya dan ada sifat-sifatnya. Mungkin dia panjang, mungkin dia pendek, mungkin dia begini, segala macam. Pasti ada. Tidak ada. Nah, maka mereka ketika mereka Mu'attilah ini mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat, itu akan berlanjut penafian zat. Kalau mereka menafikan zat Allah, apa lagi yang mereka sembah? Berarti mereka menyembah sesuatu yang nggak ada. Adaman namanya. Selesai? Iya. Fakulluhum mubtilun. Maka semuanya mereka ini adalah batil. Lakin alladhi ya'budu mawjudan aqal min alladhi ya'budu ma'duman. Tetapi yang menyembah yang ada itu lebih masuk akal dari menyembah yang dia ada. Artinya kalau dibandingkan antara Mu'attilah dan Musyabbihah, mending Musyabbihah lah sedikit gitu. Kenapa? Karena mereka masih menyembah sesuatu yang ada. Meskipun yang ada ini mereka serupakan dengan makhluk. Dia kan gitu. Kan mereka samakan kan Allah dengan makhluknya. Karena kata mereka Allah punya pendengaran Allah sama dengan makhluknya. Begitu. Itu lebih penting daripada sama sekali nggak ada yang mereka sembah jadinya. Kenapa? Karena penafian asma dan sifat akan berujung kepada penafian zat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Ja'far At-Tahawi, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah manutun bi nu'utin al-fardiyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Maka sesungguhnya Rabb kita jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi, mausufun itu bersifat dengan sifat-sifat kemahaesaan yang bersifat esa sendiri. Manutun binu'util pardiyah yang bersifat dengan sifat sendiri. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah yang tidak ada dalam maknanya itu sesuai dengan manusia, yang mirip dengan manusia, tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT dari semua makhluknya. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala yataharra saja. Al-Musannif yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu berusaha untuk memaksudkannya itu saja. Ini seperti pantun. Jadi kalau kita baca ya, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah manutun bi nu'util pardiyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Jadi seperti pantun. Saja ya, seperti ada pantunnya. Li'annahu yaruqu lisama. Li'annahu yaruqu lisami, karena hal ini lebih disukai oleh para pendengar. Bahwa min jinsi syair, ini sebenarnya syair dari syair-syair ya. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah, maka sesungguhnya Rabb kita jalla wa ala itu bersifat dengan sifat-sifat wahdaniyah yang esa. Hadhihi kalimat fiha tanwi'un fi ta'bir. Kalimat-kalimat ini ada semacam variatif dalam ungkapannya, wa tahsinat lafziyah mutaradifatun taqriban, dan pembagusan ya, pembagusan lafaz-lafaz yang mutaradifah, yaitu yang saling bersamaan maknanya, yang mendekati. Wal wahdaniyatu nisbatun lil wahid bi ziyadatin nun. Wahdaniyah itu sebenarnya penisbahannya terhadap al-wahid. Ya, al-wahid itu nama dari Allah SWT, al-wahid bi ziyadatin nun, tapi ada ditambahkan nun. Maksudnya esa, Allah SWT itu maha esa. Wa qauluhu, dan perkataannya, perkataan Imam Ja'far At-Tahawi, manutun bi nu'util pardiyah. Allah SWT disifati dengan sifat-sifat yang pardiyah, sendirian. Nisbatun lil fard, yaitu sendiri.
Laisa fi ma'nahu ahadu minal bariyah. Tidak ada dalam maknanya itu salah seorang pun dari manusia. Ai laisa lahu mislun min khalqi. Tidak ada yang serupa dengan makhluk-makhluknya. Fal jumalu as-salasu madluluha wahidun wa tatadammanu amrayni. Tiga jumlah itu tadi, tiga jumlah ini tadi. Ini kan jumlah artinya kalimat yang sebelumnya kita baca. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. 1. Manutun binu'util fardiyah. 2. Laisa fi ma'nahu ahadu minal bariyah. 3. Ini tiga-tiganya ini katanya sebenarnya maknanya hampir bersamaan dan satu, tapi mengandung dua konsekuensi. Ya, mengandung dua makna yang besar. Apa itu? Wa tatadammanu amrayni. Yang pertama, isbatun annahul wahid. Penetapan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, nafiyus syarik wal masil, yaitu penafian syarik. Syarik itu adalah perkongsian ataupun teman, wal mathil yang serupa bagi Allah. Jadi yang konsekuensi pertama menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu al-wahid, itu Allah Maha Esa, dan Allah tidak ada teman atau sekutu dan tidak ada yang serupa bagi Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Fahuwal wahid alladzi la nadhira lahu. Allah itu Maha Esa, satu yang tidak ada bandingan baginya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat maha bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak ada, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah sesuatu apapun yang setara. Berarti kan di sini penafian kan. Allah sendirian dan tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ismul wahid, dan nama Allah itu al-wahid sabitun lillahi ta'ala fil Quran. Itu nama Al-Wahid, itu nama dari nama-nama Allah SWT terdapat di dalam Al-Quran. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa, yang Maha Qahhar, yang Maha berkuasa. Wa huwal ahad, dan juga Allah ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad, artinya Esa. Jadi ahad dan wahid itu adalah nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah Al-Ikhlas ini terakhirnya, Qul huwallahu ahad. Nah, ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kesimpulan dari semua pembicaraan kita ini adalah bahwa memang ada kelompok, ya, dua kelompok sesat dalam memahami asma dan sifat. Maka judul besar kita tadi kan madhab ahlu sunnah tentang penetapan sifat bagi Allah itu berada di tengah antara mu'attilah dan musyabbihah, kan itu. Ya. Jadi madhab ahlu sunnah dalam penetapan sifat bagi Allah itu di tengah di antara mu'attilah dan musyabbihah. Mu'attilah mereka yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah, yang berujung pada pengingkaran zat bagi Allah, yang pada akhirnya mereka menyembah sesuatu yang enggak ada. Oke? Selesai ya. Musyabbihah mereka menetapkan ya asma dan sifat bagi Allah, tapi mereka katakan sama dengan makhluknya, yang akhirnya mereka berujung pada menyembah seperti patung. Ya, jadi mereka menyembah seperti patung karena sama menurut mereka ini. Allah SWT itu pendengarannya Allah sama dengan pendengaran makhluk, ya, penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Akhirnya begitu. Tapi jadi mereka menyembah ya ka'annahum ya'budun sonaman gitu kan. Nah, di antara yang mu'attilah dan musyabbihah, mendingan yang mana? Mendingan yang musyabbihah. Kenapa? Karena dari sisi akal mereka menyembah sesuatu yang ada. Sementara mu'attilah itu menyembah sesuatu yang enggak ada. Gitu kan, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya mengajak diri pribadi dan semua kita para pemirsa, ayo kita untuk benar-benar mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dengan baik. Kalau kita belajar agama Allah Azza wa Jalla ini mudah. Kalau kita ingin berniat baik ya. Orang yang belajar agama Allah dunia akan dapat. Akhirat insyaallah taala akan dapat juga. Ya, orang yang belajar dunia, ilmu dunia belum tentu dia dapat ilmu akhirat, ilmu agama. Yang pada akhirnya sengsara bisa dia di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita hidup sementara di atas permukaan bumi ini. Manfaatkan usia kita yang terbatas ini, yang pendek ini, untuk benar-benar mempelajari agama Allah agar kita benar-benar bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Ibadah itu tidak hanya sholat. Yang paling besar ibadah hati, yaitu apa isi hati itu? Iman dan akidah yang benar kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab dan sebagainya. Oleh karena itu ikhwati fillah, saya mengajak diri pribadi sekali lagi
untuk kita benar-benar belajar akidah as-sahihah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman salafun saleh, manhaj salafun saleh. Mudah-mudahan semuanya kita dikuatkan oleh Allah untuk selalu ya mengabdikan diri kita, untuk selalu kita taat kepada Allah Subhanahu sampai nanti ajal menjemput kita. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.